Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita kembali membahas terkait dengan amalan harian seorang muslim sesuai dengan Quran dan Sunnah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada kebiasaan yang keenam yang akan kita bahas malam ini, ya. Kebiasaan keenam itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim itu harusnya ketika dia mendapati dirinya melakukan dosa, maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menangis kepada Allah untuk apa? Tangisan itu untuk apa tangisannya? Untuk memohon ampun terhadap dosa yang dia lakukan, ya. Jadi ingat, kebiasaan seorang muslim yaitu yang keenam adalah bertaubat kepada Allah dari dosa yang dia lakukan, ya. Nangis, berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 70, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, illa man taba, ya, wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya, illa man taba, kecuali orang-orang taba, yang mereka itu bertaubat. Ya, artinya orang yang melakukan dosa kemudian mereka mau bertaubat. Ya, bukan hanya sekedar mereka mau bertaubat, tetapi amanah, mereka kembali memperbaiki iman mereka. Ya, jadi taubat mereka lakukan, kemudian mereka kembali memperbaiki keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar memperbaiki keimanan mereka, tetapi mereka di sini dijelaskan wa amila amalan salihan. Maka mereka segera melakukan amal saleh, ya. Setelah mereka bertaubat, mereka beriman kepada Allah, lalu mereka melakukan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dan ketahuilah, ketika seorang hamba itu dia sudah bertaubat, kemudian dia beriman kepada Allah, lantas dia melakukan amal-amal soleh, maka amal-amal soleh itu akan menghapus dosa-dosanya yang telah dia lakukan di masa yang lalu. Jadi seberat apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, ketika dia kembali datang bertaubat kepada Allah, beriman kepada Allah, dia lakukan amal-amal soleh, maka taubat, iman, dan amal solehnya itu mampu menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan di masa yang lalu. Kenapa demikian? Wa kana Allahu ghafurur rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan, kita terkadang dosa yang kita lakukan kita anggap sepele. Ya, bahkan sebagian besar di antara kita tertawa dengan dosa yang dia lakukan. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menjelaskan, lau ta'lamuna ma a'lam, sekiranya kalian pelaku-pelaku dosa mengetahui terhadap beban yang akan kalian terima terhadap dosa yang kalian lakukan sebagaimana aku ketahui, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la dhahiktum qalilan, maka kalian tidak akan pernah mau tertawa walau sedikit, ya. Karena kalian tahu betapa dahsyatnya Allah memberikan siksa kepada seorang hamba yang dia tahu bahwa dia itu mendapati dosa yang dia lakukan. Maka dia tidak akan pernah mau tertawa walaupun sedikit. Dia tidak akan tertawa. Kemudian di sini dijelaskan wala baqaitum katsiran, yang ada dia hanya menangis sebanyak-banyaknya, ya, memohon ampun kepada Allah agar Allah mengampunkan
dosa yang telah dia lakukan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata, yang kedua mata itu nanti tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi ada dua mata, yang kedua mata itu nanti tidak akan disentuh oleh api neraka. Apa kedua mata tersebut? Rasulullah SAW menyampaikan, ainun bakat min khasyatillah. Ya, saya ulang, ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama, mata yang dia itu takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mata takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Contohnya, ya, dia tidak mau menggunakan matanya ini untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang sifatnya ketika dia lihat kemudian nampak pada matanya mendatangkan dosa, dia takut. Ya. Kenapa? Dia tidak mau jangan sampai matanya nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam Al-Qur'an dijelaskan semuanya ditutup, ya. Apa yang kita biasa pakai di dunia ini untuk berbohong dan lain sebagainya ditutup semuanya. Yang bergerak apa? Ya, seluruh tubuh kita, tangan kita bisa bicara, kaki kita bisa bicara, ya. Kemudian menyampaikan kepada Allah terkait dengan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Jadi Nabi SAW menyampaikan, yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Kemudian yang kedua, mata yang digunakan untuk melean. Tahu melean? Tahu melean enggak? Tahan mata, ya. Mata yang digunakan untuk tahan mata, tapi tahan mata dalam hal apa? Di sini dijelaskan fi sabilillah, ya. Dijelaskan fi sabilillah. Untuk menjaga kaum muslimin yang pada saat itu melakukan perang, kemudian mereka tidur di malam hari. Bukan main gaplek, ya. Bukan cerita-cerita omong kosong, bukan sekedar ketemu sama teman kemudian ngobrol sampai pagi, akhirnya mata kita nggak bisa kita pakai tidur. Bukan seperti yang demikian. Yang dimaksud ini adalah orang yang menggunakan matanya menjaga pasukan yang berjihad pada saat di malam hari mereka sedang tidur. Maka inilah mata yang nantinya tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama tadi apa? Mata yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mata yang digunakan untuk dipakai melean atau tahan mata dalam hal menjaga pasukan yang sedang berjihad ketika mereka istirahat di malam hari. Lalu kebiasaan yang ketujuh bagi seorang muslim adalah berzikir ketika ia hendak tidur dan bangun tidur, ya. Berzikir ketika dia hendak tidur dan bangun tidur. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza akhada madaja'ahu minal laili. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mau mendatangi tempat tidurnya, ya. Dengarkan, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam mau mendatangi tempat tidurnya, wada'a yadahu tahta khaddihi. Nah, ketika dia sudah sampai di tempat tidurnya, maka dia letakkan tangan yang kanan ini dekat dengan pipinya. Jadi model tidur Nabi itu begini, ya. Pada saat beliau ini, terus kemudian tangannya itu diletakkan di bawah pipi kanannya, ya, begini modelnya. Ya. Kemudian setelah posisi yang demikian, di sini dijelaskan tsumma yaqul, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berzikir. Zikir kalau dalam bahasa lain kita juga bisa sebut dengan doa, ya. Beliau berzikir apa? Allahumma bismika amut wa ahya. Jadi dia baca Allahumma bismika amut wa ahya. Allahumma, ya Allah, bismika, dengan menyebut namamu, amut, aku mati, wa ahya, dan nanti akan dibangkitkan. Ya, dalam beberapa penafsiran
jumhur ulama menyampaikan bahwa bukan hidup dulu baru mati. Ya, kalau kita mau pergi ke tempat tidur, kita itu mau mati, kemudian baru dihidupkan. Maka doa yang dibaca adalah Allahumma bismika amut wa ahya. Ya. Kemudian perhatikan, setelah beliau wa idastaiqadha, bangun dari tidur beliau, maka beliau menyampaikan doa kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah zat ahyana, yang telah menghidupkan kita ba'dama amatana, dari mati kecil kita yang baru saja kita lakukan. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Maka akan terdengar di toa masjid kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan, ya, pada pukul sekian, jam sekian, di rumah mana akan disebutkan. Itu yang disebut dengan wa ilaihi nusyur. Kita kembali kepada Allah, kembali yang sesungguhnya. Jadi sudah tidak bisa bangun lagi. Ya, nanti kaget-kaget sudah ada di alam kubur. Ya. Baru di situ kau sadar, oh ternyata saya sudah mati. Mau bertobat terhadap dosa yang dilakukan sudah terlambat. Wallahu a'lam. Saya kira itu pengantar ya kita di malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.